Pada melihat usianya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara pribadi, Bapak Wijaya SPDMPD sekaligus yang memiliki komitmen tinggi terhadap pendidikan. Sebagai pengantar awal bahwa pengusulan verifikasi tahap pertama alhamdulillah sudah selesai dan dinyatakan lolos. Selanjutnya hari ini adalah verifikasi tahap kedua. Untuk efisiensi waktu, pertama kami persilakan Ketua PGRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Bupati Kolaka, yang saya hormati Bapak Wijaya, tim verifikator dari Kementerian dari Pusat, yang Bapak hadir di depan kami. Selamat datang Pak. Yang saya hormati Bapak Ibu para pedagang yang hadir pengurus PGRI Kabupaten, Kecamatan. Alhamdulillah hari ini sesuai dengan rencana kita bahwa tim verifikator dalam rangka kemudian penghargaan calon penghargaan pada Bupati Kolaka, mudah-mudahan Pak Wijaya Bupati kali ini Pak bisa lolos ke 3 dan dapat menerima penghargaan di tanggal 3 di Semarang, insyaallah. Itu yang kami harapkan.
bidang pendidikan. Ya. Di bidang pendidikan Pak luar biasa. Mulai dari pembangunan sarana sesuai dengan apa yang diinginkan itu, pembangunan sarana, pengertian terhadap guru honorer, P3K, dan banyak lain. Nanti mungkin Pak Bupati yang menyampaikan. Saya kira penonton yang saya ingin ucapkan lebih dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati yang saya hormati, Pak Jaya, selamat datang Pak di Kota Kolaka. Jadi Kota Kolaka ini salah satu saya bilang kota termaju di Provinsi Sulawesi Tenggara, termasuk PGRI-nya juga. Makanya kemudian ketika meminta rekomendasi tidak tanpa pikir panjang kami mengatakan oke, walaupun ada beberapa kabupaten yang mengusul juga termasuk Ponot dan Konawe, tapi kami memprioritaskan dengan melihat ada hal-hal yang mungkin nilai plus dibanding oleh kabupaten lain. Pak Ketua PGRI Kabupaten Kolaka yang saya hormati, ini luar biasa Pak, beliau atasan saya dulu. Jadi saya kesini ini sebenarnya kampung saya ini, saya lahir di sini. Jadi beliau atasan saya. Kemudian saya beralih ke perguruan tinggi dan sekretaris PGRI Kabupaten Kolaka yang luar biasa, gercep ya kata orang. Kemudian teman-teman sekalian yang saya banggakan, luar biasa sekali dan saya juga menggaransi Pak, sekali lagi saya katakan saya menggaransi Bupati Kolaka ini. Beliau soal guru, soal pendidikan itu diprioritaskan. Visi beliau yang pertama adalah pendidikan, visi misi beliau. Jadi ketika saya menjadi guru Pak, saya dulu menjadi guru di sini. Saya jadi guru, kemudian 30 tahun saya jadi kepala sekolah. Jarang ada bupati yang turun langsung ke sekolah Pak. Beliau kan. Kita gemakan itu, oke. Hidup guru. Hidup. Hidup PGRI. Hidup. Solidaritas. Yes. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sekretaris Umum PGRI Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya kami persilakan Bapak Wijaya SPD MPD selaku tim verifikasi penghargaan anugerah Wijaya Praja Nugraha kepada Bapak Wijaya, kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Bupati Kolaka, Bapak Haji Ahmad Syafei SHMH. Yang saya hormati Ketua PGRI Kabupaten Kolaka, Bapak Sekretaris, Bapak Ibu Sekretaris Umum PGRI Sulawesi Tenggara, dan Bapak Ibu semua yang telah berkontribusi menjejakan kebaikan dalam mencetak generasi bangsa Indonesia. Tetap semangat, tetap bahagia, tetap solid dalam memberikan karya terbaik. Terima kasih saya ucapkan ya, di sini juga hadir dari Bapak Dewan Pendidikan ya, Bapak Korwas, Koordinator Pengawas, Ibu Kabid dan jajaran Bapak Ibu guru tadi, dan ini merupakan sebuah kehormatan saya bisa silaturahim bertatap muka dengan Bapak Ibu semua, dan ini merupakan sebuah hal yang mungkin sangat langka setelah kita didera pandemi COVID-19 Bapak dan Ibu. Sama, dan saya hormati juga dengan pengorbanan Pak Bupati yang kegiatannya sangat padat dari kegiatan di Bali ya Pak Bupati. Kebetulan saya juga sama, setelah kemudian 16-17 harusnya dari Kementerian Pendidikan ada di Bali juga kegiatan yang sama, dan sebelumnya juga baru pulang dari Korea Selatan Bapak Ibu semuanya, tetapi karena jadwalnya tidak bisa digantikan, akhirnya saya pulang lebih dulu dari sana. Bapak dan Ibu, kebetulan saya sedang studi di Gangwon University, dapat beasiswa di pemerintah Korea Selatan Pak Bupati.
Dan ini sebuah kehormatan, guru dari Indonesia dapat beasiswa di negara yang secara teknologi dan pendidikan maju, yaitu karena salah satunya adalah guru-guru saya sendiri mengajarkan yang mereka ada di PGRI. Nah, anugerah Dwija Praja Nugraha yang merupakan anugerah tertinggi bagi kepala daerah, baik itu setingkat gubernur ataupun bupati, wali kota yang memiliki kontribusi keberpihakan terhadap pendidikan. Dan dokumen yang tebal, yang luar biasa Pak Bupati, di sini dokumen yang di antara para pemohon itu yang paling rapi untuk paling rapi ya, dan datanya paling lengkap. Jadi tidak mudah Bapak dan Ibu untuk mendapatkan DPN ini. Kita pengajuan ada lebih dari 30 Bapak Bupati, Gubernur, Wali Kota, Bupati, tetapi karena prosesnya sangat ketat, kita ada pelibatan daripada kejaksaan, pelibatan dari juga Pak Bupati KPK ya, termasuk juga jejak digital. Alhamdulillah Bupati Kabupaten Kolaka dinyatakan clear Bapak dan Ibu. Itu yang paling penting. Karena ada beberapa gubernur dan bupati wali kota itu tidak bisa dilanjutkan karena faktor tadi, jejak digital. Ya. Bupati Bapak Haji Ahmad Sapai memimpin 2 periode, ya. Dan yang paling saya salut ketika periode kedua Bapak cuti ya. Nah itu mengajukan cuti untuk pemilu ya Pak ya, kalau nggak salah. Nah itu yang perlu kita apresiasi Bapak dan Ibu. Nah, ya Pak Ketua Dewan Pendidikan ya. Nah itu lolos, jadi tahap yang krusial salah satunya itu. Jadi dari banyak pengajuan itu 12, hanya 1 gubernur yang lolos, Gubernur Kalimantan Timur, ya, dan sisanya wali kota dan bupati. Itu pun masih proses verifikasi, Bapak dan Ibu. Ya, jadi dari data-data kemarin dari protokolnya, dari kepresidenan, staf kepresidenan, jadi wajib penerima Dwija Praja Nugraha, ya, yang telah dinyatakan lolos memenuhi persyaratan itu harus hadir di lokasi kegiatan karena akan disaksikan Bapak Presiden penyematan medalinya dan pemberian penghargaannya. Ya, jadi kemarin bahkan sampai seperti ini Pak, kalau yang nggak hadir itu jangan dibacakan keputusannya, ya, dan juga jangan diwakili. Bapak Presiden seperti itu mengatakan melalui Sekretariat Negara. Mudah-mudahan kita doakan ya Bapak Bupati diberikan kesehatan dan bisa hadir nanti bersama rombongan dari Kabupaten Kolaka ya menerima penghargaan Dwija Praja Nugraha. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti setelah ini ada beberapa hal mungkin di luar nanti cukup dengan Pak Bupati hanya di sesi ini, nanti mungkin ngobrol-ngobrol dengan Bapak Ibu yang hadir di sini. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Kolaka untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan verifikasi hari ini. Baik, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi semuanya yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita banggakan. Bapak Wijaya SPD MPD sebagai tim verifikator Dwija Praja Nugraha. Nah, terima kasih Pak sudah datang di Kolaka jauh-jauh. Mungkin untuk pertama kalinya Bapak menjaga kaki. Betul. Kalau orang Jakarta itu kalau mau ke Kolaka dulu kadang-kadang lihat dulu peta. Ada dalam peta ada ini kota. Nah, kayaknya susah dicari. Kolaka itu susah dicari kalau dalam peta. Ya, tapi inilah nyatanya. Yang saya hormati Ibu Sekretaris KPU Saudara, terima kasih. Selamat pulang kampung. Nah, kayaknya ada kondisi. Bapak Ketua PGRI Kabupaten Kolaka bersama seluruh jajaran, Pak Korwas, Dewan Pendidikan, para staf dari Dinas itu ya. Hadirin undangan yang salah satu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua bisa hadir tempat ini dalam keadaan sehat walafiat.
Pak Wijaya, perkenan saya sedikit menyampaikan beberapa hal terkait dengan Kabupaten Kolaka ini. Ya, memang Kabupaten Kolaka ini adalah salah satu kabupaten penopang berdirinya Provinsi Sulawesi Tenggara dari 4 kabupaten yang ada. Jadi Sulawesi Tenggara itu hanya dulu ada 4 kabupaten, yaitu Kendari, Kolaka, Buton, dan Munang. Kemudian sekarang menjadi 17 ya. Sementara perkembangannya, Kolaka ini sudah 2 kali mengeluarkan daerah otonomi baru. Yang pertama itu Kolaka Utara, kemudian Kolaka Timur. Ya. Jadi Kolaka itu tinggal sedikit, maksudnya diambil 2 kabupaten berikutnya. Ya, berikutnya saya sampaikan bahwa dinamika terjadi memang dinamikanya cukup baik, ya. Cukup, utamanya dinamika ekonomi itu cukup sangat baik. Kita di sini fasilitas transportasi itu hampir sudah lengkap. Bandara udara waktu masih kecil kami punya, kemudian kami punya pelabuhan kontainer, kami punya pelabuhan feri di sini Pak untuk membuka Sulawesi Selatan kami ada 7, jadi 3, 4, 3 sekali. Kalau di rata-rata itu setiap 3 jam ada aktivitas di terminal. Nah itulah yang membuat ekonomi Kabupaten Kolaka itu tidak tidur lagi. Setiap 3 jam ada yang datang, ada yang pergi, dan itu ekonomi bergerak. Dan itulah yang membuat saya kira BPS kemudian menetapkan dalam rilisnya kemarin bahwa Kabupaten Kota se-Sulawesi, Kolaka itu dalam income per kapita Kolaka itu ada pada urutan ketiga di seluruh kabupaten di Sulawesi. Pertama itu Morowali dengan 330 juta per tahun pendapatan per kapita masyarakat Morowali. Kemudian itu kedua 230-an kalau saya ingat dari Kota Makassar. Kemudian Kolaka itu 130 juta per tahun per kapita pendapatan. Jadi kalau dirata-ratakan ini kalau 130 juta dibagi 12 ya sekitar ya, 11 juta ya rata-rata pendapatan masyarakat Kabupaten Kolaka satu orang itu 13 juta per bulan. Kalah tadinya. Tapi itu rata-ratanya begitu. Dan itulah yang membuat kami gembira sehingga ya karena itu ukuran. Ya, walaupun memang di sisi lain kemiskinan masih ada. Karena memang kemiskinan ini tidak bisa di negara manapun kemiskinan itu tetap di negara semaju apapun pasti tetap ada yang miskin. Ya, ini sama dengan kita juga. Tetapi memang saya mulai dari golongan 2B Pak. Jadi pegawai saya di Kabupaten Kolaka dimulai dengan guru sarjana muda hukum. Ya, saya masuk sini. Dan kemudian dalam yang mungkin juga Tuhan memberi takdir kepada saya dan terakhir saya bisa menjadi pembina utama sebagai sekretaris daerah di Kabupaten Kolaka ini. Itu yang ya. Bukan sekretaris daerah, staf ahli gubernur terakhir. sorry. Ya. Nah, kemudian menjadi bupati. Dan itulah modal saya karena saya yakin betul bahwa apa yang saya lakukan selama kurang lebih hampir dalam 30 tahun ya. 30 waktu itu saya jadi bupati 36 tahun pengabdian saya di Kabupaten Kolaka ini. Kemudian saya ikut jadi calon bupati. Dan itulah modal utama saya. Kemudian saya yakin betul bahwa apa yang saya lakukan selama 36 tahun itu insya Allah itu banyak legasi yang ada di situ. Ya. Dan kemudian saya bisa terpilih 2 kali karena itu. Nah olehnya itu di dalam membuat program-program ini saya kira tidak pernah juga, tidak juga seperti ada yang terlalu khusus kepada guru. Tapi yang pasti bahwa 9 program prioritas Kabupaten Kolaka itu selama 2 tahun saya di sini, jadi 9 program prioritas SMS Berjaya. Kami punya tagline itu, SMS Berjaya itu selain tagline kampanye juga tagline dalam program. Karena kalau di kampanye itu SMS itu strategi milik semua. Berjaya itu bersama jayanya. Tapi di dalam program SMS itu berarti strategi masyarakat Mekongga sejahtera, bekerja dan berkarya, itu SMS Berjaya. Jadi tagline kami. Dari Kolaka ini memang pendidikan dan agama dan budaya. Pendidikan, agama dan budaya itu program pertama. Sehingga memang disampaikan teman-teman, ini saya tempatkan menjadi program utama, tinggal kalian. Saya kan cuma pengambil kebijakan, tetap mengimplementasikan ini untuk bekerja kan urusannya bapak-bapak ini saya tidak tahu bagaimana mengajar itu. Kepada ini penghargaan ini kepada bupati, ya saya dapat. Tapi kalau tidak bilang untuk guru, bapak yang dapat, bukan saya. Nah, kan gitu. Karena itu kan ini pekerja baru. Saya tidak pernah membayangkannya.
tidak pernah membayangkan bahwa saya bekerja ini memperbaiki ini sistem pemerintahan dan penghargaan. Dan boleh dilihat kondisinya kita ini. Saya lah kira-kira kepada orang yang paling sedikit publikasi di media, baik orang di finance bank saya orang. Karena saya tidak bekerja bukan untuk itu. Saya bekerja bukan untuk dipublikasi, dilihat orang, enggak. Saya bekerja saja. Ya. Nanti terserah bapak-bapak yang melihat apa yang saya lakukan ini baik atau tidak, ya terpulanglah kepada orang yang melihat. Karena kita juga hampir tiap hari di koran setengah halaman, dilihat orang dibaca orang, tapi kemudian kita ke kampungnya, apa ini? Sudah kan? Nah, tapi kita tidak pernah ngomong-ngomong, tapi orang datang, saya kira alhamdulillah, orang yang nanti kalau lihat perkembangannya, ya, dan perkembangan itu penting. Di Kabupaten Kolaka untuk melakukan verifikasi terhadap apa yang menjadi usulan PGRI Kabupaten Kolaka terkait dengan anugerah Dwija Praja Nugraha kepada saya, dan ini semua kita berdoa mudah-mudahan bisa. Dan saya kira kalau ini pun terjadi bukan nama saya sendiri, pasti nama Kolaka yang akan terbawa. Sekali lagi terima kasih Pak Wijaya sudah datang. Ini Kabupaten Kolaka Pak, ya tentu banyak yang kurang. Kalau ada yang kurang nanti kalau pulang disimpan saya di sini, yang baik-baik saya pulang, yang lain disimpan aja nanti menjadi beban kita, kemudian itu menjadi pekerjaan rumah kita untuk kita memperbaiki apalagi yang masih kurang baik ini. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemakaian baju atribut PGRI dari pengurus besar PGRI kepada Bupati Kolaka. Seperti sedang berhadapan dengan presidennya. Di jaket milenial, Pak. Betul dulu. Saya juga serahkan buku. Ini buku saya tulis judulnya Siapa Mau Jadi Petani. Ini motivasi kepada teman-teman bahwa menjadi petani itu bukan pekerjaan yang hina, bukan pekerjaan yang nista, tapi sebuah pekerjaan yang berkualitas dan luar biasa bagi kehidupan. Karena tanpa ada petani kita semua tidak bisa makan. Ini bukunya, dan kemudian diberi pengantar oleh Pak Mentan waktu itu, Pak Amran Sulaiman juga, dan diproduksi oleh Grasindo. Jadi kalau mau cari ada di Grasindo. Nah, buku semua orang bisa menulis buku masuk ke Gramedia. Iya. Grasindo. Iya. Terima kasih. Terima kasih.